Gimana nih nasib kerjaan atau tugas-tugas sekolah dan kuliah? Aman kan? Sesekali bisalah, sempetin buat healing biar enggak jenuh sama hidup. Mungkin cara healing setiap individu beda-beda ya. Tapi siapa sih yang gak suka jalan-jalan atau liburan yang semata-mata untuk ngilangin penat atau nurutin keinginan orang tua atau kekasih? Ngomongin tentang jalan-jalan, masih ingatkah kalian dengan 7 keajaiban dunia? Oke, kalau lupa buat PR ya. Enggak PR juga dong, Min. Keajaiban dunia yang sering dijadikan tempat wisata, di Indonesia mendapati satu keajaiban dunia yaitu Candi Borobudur. Sejak awal ditemukan, Candi Borobudur ini menjadi destinasi wisata yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. Candi Buddha peninggalan sejarah yang belum terkuak proses berdirinya ini menyimpan berbagai fakta unik loh. Karena belum terkuak siapa yang menyusun bebatuan ini memunculkan banyak pendapat terkait sejarah berdirinya salah satu candi yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Saat ini Candi Borobudur masih dibuka dengan bebas untuk semua wisatawan, namun tentunya harus menjaga bangunan yang sudah berumur. Candi ini selain sebagai tempat wisata, juga ramai sebagai tempat beribadah atau tempat berziarah agama Buddha sedunia, untuk menuntun umat manusia meninggalkan nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Selain itu, saat Hari Raya Waisak, candi ini pun sebagai tempat beribadah terbaik. Wah, tentunya saat Waisak biasanya jalan di Magelang macet terutama Kecamatan Borobudur. Apakah teman-teman udah pernah ke Borobudur? Yuklah gas ke Borobudur! Kumpung di negara kita tercinta ini memiliki salah satu dari 7 keajaiban dunia loh. Biaya masuk wisata internasional ini juga sangat terjangkau, tidak perlu merogoh kocek terlalu banyak. Cukup mengeluarkan uang Rp50.000 bagi orang dewasa dan Rp25.000 bagi anak-anak saja. Bicara tentang candi, sepertinya kurang lengkap kalau kita nggak nyenggol sejarahnya nih. Meskipun Candi Buddha terunik ini belum terkuak siapa pendirinya, lantas jika memperhitungkan proses pembangunan yang luas nan megah ini membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun tentunya. Dikutip dari laman CNN Indonesia, pada masa pemerintahan Raja Samaratungga tahun 825, di dinasti Shailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana, sementara di sekitar Borobudur juga terdapat penganut Hindu aliran Siwa. Karena tidak adanya bukti peninggalan jejak sejarah dalam pembangunan candi ini, banyak pengamat sejarah yang menggunakan ilmu cocoklogi atau ilmu pencocokan. Hehehe. Tak tinggal diam, arkeolog pun menduga pembangunan candi ini mengalami perombakan sebanyak 4 kali, yang diawali adanya perombakan untuk meratakan daratan candi dan dibentuk piramida. Relief tersebut selanjutnya diberi undakan persegi dan melingkar. Kemudian candi ini mengalami perubahan yaitu pelebaran pondasi. Keindahan Candi Buddha megah ini tak sirna meski berabad-abad lamanya loh. Bahkan konon katanya, candi ini pernah ditinggalkan oleh penduduk sekitar. Alasannya tidak diketahui dengan jelas, melainkan ilmu cocoklogi mengatakan bisa jadi penduduk meninggalkan candi ini lantaran erupsi Gunung Merapi yang tak jauh dari Candi Borobudur, atau beralihnya keyakinan penduduk sekitar yang mulanya memeluk agama Buddha dan beralih ke Islam. Candi megah ini akhirnya dikenal lagi berkat Thomas Stamford, yaitu gubernur Pulau Jawa di tahun 1881, namun penemuan ini tidak mendapatkan dampak baik saja, melainkan membuat bangunan candi megah ini mengalami banyak kerusakan di berbagai tempat. Untungnya pemerintah Indonesia di tahun 60-an meminta bantuan ke UNESCO untuk perbaikan Candi Buddha ini. Besar nan megahnya Candi Buddha ini tentu membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang tak singkat dalam perbaikan. Namun saat ini kita bisa menikmati kemegahan Candi Borobudur dengan nyaman dan dengan aturan yang baru yang disesuaikan dengan usia candi. Kami dari tim Klik Info akan menyajikan fakta-fakta unik Candi Buddha Borobudur ini nih. Yuk simak faktanya. Yang pertama,
Pembangunan Candi Borobudur dimulai sejak abad ke-8 karena dalam aksara yang tertulis diperkirakan dibangun di abad ke-9 yang penyelesaiannya pada pemerintahan Raja Samaratungga. Berikutnya, penemuan Candi Borobudur yang dibukukan dengan judul The History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Pada masa penemuan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan Candi Borobudur pada 1814 ini memunculkan banyak pihak yang ingin menyelamatkan situs bersejarah ini dari kerusakan akibat ulah manusia atau alam. Fakta selanjutnya terkait perbedaan pendapat para sejarawan karena tidak ada bukti peninggalan candi ini. Peranggapan candi ini dibangun di atas danau purba yang mengering. Dugaan semakin kuat saat ada bukti terendamnya bagian dasar candi pada abad ke-13 dan ke-14. Meski demikian, hingga saat ini pembangunan Candi Borobudur masih menjadi misteri. Namun dapat dipastikan Candi Borobudur berdiri dari 2 juta balok batu vulkanik yang terpahat dengan baik. Berabad-abad lamanya namun masih kokoh dan utuh juga disebabkan oleh balok yang saling mengunci antara satu dengan yang lainnya. Fakta lainnya dari banyaknya individu atau lembaga yang menyukai artefak pada Candi Borobudur ini, kepala arca menjadi bagian yang sangat diminati. Sehingga saat ini banyak kita temukan patung Buddha tanpa kepala. Masa lalu pada masa kejayaan Hindia Belanda memberikan cuma-cuma 5 arca, 30 batu dan 30 relief, patung singa, arca penjaga, batu bentuk tangga, dan sebagainya diberikan kepada Raja Thailand, Chulalongkorn. Sehingga memunculkan fakta unik bahwa artefak Candi Borobudur ini dapat dilihat di museum internasional, yaitu berada di Tropenmuseum, Amsterdam, British Museum, London, dan Museum Nasional Bangkok, Thailand. Bahkan keindahan relief artefak Candi Borobudur ini mencetuskan pembangunan replika Candi Borobudur di Louvre Paris, Kuala Lumpur Malaysia, dan Museum Agama di Taipei. Hal itu menunjukkan nilai budaya dan seni yang sangat tinggi. Tak heran banyak oknum yang ingin mencuri artefak di candi ini. Fakta unik Candi Borobudur ini tentang relief yang dibangun menggambarkan kisah kehidupan Buddha. Candi ini terdapat sekitar 2.672 pahatan relief yang tersebar di candi berukuran 123 x 123 meter, sebanyak 1.460. Selain itu terdapat 504 arca Buddha yang terletak dalam 432 relum dan 72 stupa berlubang. Ada juga 100 talang berbentuk patung ikan berkepala gajah sebagai saluran air. Relief dominan ini bercerita tentang kisah Buddha, dan sisanya ialah relief dekoratif, salah satu relief yang terkenal yang menceritakan Jataka dan Awadana. Nah, itu dia sejarah singkat dan fakta menarik tentang Candi Borobudur. Gimana? Yang udah pernah ke sana? Ingin ke sana lagi? Dan yang belum ke sana? Ingin segera mengunjungi situs bersejarah yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia nggak nih?